Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Baik, Pak. mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan bahas tentang in-house training. Kita akan membahas tentang in-house training karena setelah pelatihan selama 9 hari kita harus ada in-house training, makanya saya akan bahas tentang pelaksanaan in-house training atau materi fasilitasi. Baik, langsung aja saya screen untuk materi in-house trainingnya. Sudah tampilkah? Ya, Pak. Ya. Sudah? Untuk pelaksanaan in-house training ini atau materi fasilitasi, nah kita akan bahas dulu fasilitasi itu apa sih? Nah, definisi fasilitasi apa, kemudian prinsip fasilitasi, kemudian keterampilan dasar fasilitator, teknik-teknik dalam fasilitasi, dan penerapan fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Definisi fasilitasi berasal dari bahasa Latin, yaitu fasil, yang artinya mudah dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa fasilitasi merupakan suatu seni dan ilmu untuk membuat suatu proses menjadi lebih mudah. Jadi secara bahasanya, fasilitator dalam sebuah pelatihan bertugas untuk mempermudah orang mendapatkan ilmu dengan cara dan prinsip yang dipercaya. Nah, jadi maksudnya dalam hal pembelajaran orang dewasa. Kemudian prinsip-prinsip fasilitasi. Yang pertama itu ada kesiapan. Tentu saja seorang fasilitator itu harus siap. Harus siap terhadap sesi yang akan dipandu. Kemudian kesiapan yang dimaksud ini adalah tidak hanya kesiapan materi, bahan, survei lain sebelum pelatihan, tetapi juga mempersiapkan hal yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan rencana. Ya, misalnya mungkin ada gangguan jaringan, mungkin ada mati lampu, dan sebagainya. Yang kedua, kejelasan. Penting bagi seorang fasilitator memiliki kejelasan dalam setiap proses pelatihan. Seperti bagaimana peserta dapat mencapai tujuan pelatihan, bagaimana peran fasilitator mengoptimalkan proses yang memungkinkan peserta dapat mengambil kesimpulan dan keputusan. Nah, itu jelas. Jadi prinsip-prinsip fasilitasi yang disebut tadi, yang pertama adalah kesiapan, yang kedua adalah jelas dalam penyampaiannya. Kemudian yang ketiga adalah netral, ya. Jadi bukan hanya seorang wasit saja yang harus netral, seorang fasilitator juga harus bersikap netral, ya, netral terhadap pendapat dan ide peserta, jadi tidak berat sebelah. Misalnya mentang-mentang yang satu baik, yang satu tidak, nah yang satu idenya nggak diterima, yang satu diterima, itu tidak boleh. Jadi seorang fasilitator itu harus netral setiap kontribusi anggota kelompok dalam diskusi maupun berbagai pengetahuan dalam sama-sama. Yang keempat, fasilitasi sebenarnya sudah di proses pengolahan pengetahuan, di mana setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelatihan atau lokakarya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan budaya yang bisa dibagi orang lain. Jadi seorang fasilitator itu punya pengetahuan dan pengalaman yang banyak, sehingga dia bisa membagikan ilmunya ke peserta